Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melainda Turara, NIM C0122117 dari kelas manajemen D. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kebijakan dividen. Pengertian kebijakan dividen. Kebijakan dividen merupakan keputusan yang diambil perusahaan berkaitan dengan dividen untuk menentukan apakah laba akan dibagi ke pemegang saham atau investor. Bentuk dividen yang ditahan merupakan laba yang ditahan untuk membiayai investasi di masa mendatang. Pengertian dividen menurut Sutrisno 2017. Kebijakan dividen adalah kebijakan manajemen atas laba yang diperoleh perusahaan selama satu periode akan dibagi semua atau dibagi sebagian untuk dividen dan sebagian lagi tidak dibagi dalam bentuk laba ditahan. Teori kebijakan dividen dikutip dari buku Manajemen Keuangan 2003 karangan Lukas Setiaatmaja. Berikut beberapa teori kebijakan dividen. Yang pertama, dividen tidak relevan. Menurut Modigliani dan Miller, nilai perusahaan tidak ditentukan oleh besarnya dividen payout ratio, melainkan oleh laba bersih sebelum pajak dan kelas risiko perusahaan. Menurut Modigliani dan Miller, dividen payout ratio ialah tidak relevan. Yang kedua, teori Bird and the Hat. Gordon dan Littner menyatakan bahwa biaya modal perusahaan akan naik apabila dividen payout ratio rendah, karena investor lebih menyukai dividen daripada capital gain yield. Menurut mereka, dividen yield atau hasil dividen lebih pasti daripada capital gain atau keuntungan modal. Yang ketiga, teori perbedaan pajak. Teori ini diajukan oleh Litzberger dan Ramaswamy. Mereka menyatakan bahwa antara pajak terhadap keuntungan dividen dan capital gains, investor lebih menyukai capital gain lantaran dapat menunda pembayaran pajak. Perbandingan antara saham dengan dividen tinggi, tetapi capital gain rendah, dengan saham berdividen rendah tetapi capital gain tinggi akan memberikan perbedaan yang mencolok. Berikut adalah beberapa faktor utama yang mempengaruhi kebijakan dividen. Yang pertama, profitabilitas. Perusahaan yang lebih menguntungkan cenderung memiliki kemampuan yang lebih besar untuk membayar dividen. Laba yang stabil dan meningkat biasanya mendukung kebijakan dividen yang stabil dan meningkat. Yang kedua, likuiditas. Ketersediaan kas yang cukup untuk membayar dividen sangat penting. Meskipun perusahaan menguntungkan, jika tidak memiliki likuiditas yang memadai, perusahaan mungkin kesulitan membayar dividen. Yang ketiga, stabilitas pendapatan. Perusahaan dengan pendapatan yang stabil lebih cenderung membayar dividen yang konsisten. Sementara perusahaan dengan pendapatan yang fluktuatif mungkin lebih berhati-hati dalam menetapkan kebijakan dividen. Yang keempat, struktur modal. Proporsi hutang dan ekuitas dalam struktur modal perusahaan mempengaruhi kebijakan dividen. Perusahaan dengan tingkat hutang yang tinggi mungkin lebih berhati-hati dalam membayar dividen untuk memastikan mampu memenuhi kewajiban hutangnya. Yang kelima, tingkat pertumbuhan. Perusahaan yang berada dalam fase pertumbuhan tinggi mungkin lebih memilih untuk menahan laba untuk mendanai ekspansi. Sementara perusahaan yang lebih matang dan memiliki pertumbuhan yang lebih lambat mungkin lebih fokus pada pembayaran dividen. Yang keenam, akses ke pasar modal. Perusahaan memiliki akses mudah ke pasar modal untuk memperoleh dana tambahan mungkin lebih cenderung membayar dividen daripada perusahaan yang kesulitan mendapatkan pembiayaan eksternal. Yang ketujuh, kebijakan pajak. Perubahan dalam kebijakan perpajakan yang mempengaruhi dividen dapat mempengaruhi kebijakan dividen perusahaan. Misalnya, pajak yang lebih tinggi pada dividen dapat membuat perusahaan lebih memilih buyback saham. Adapun jenis-jenis dividen adalah sebagai berikut. Yang pertama, dividen tunai. Dividen tunai adalah dividen yang diambil dari keuntungan modal investasi yang diinvestasikan oleh investor dan dibagikan secara tunai. Umumnya perusahaan bisa membayar dividen tunai hingga 2-4 kali dalam jangka waktu 1 tahun.
Adapun uang yang digunakan untuk membayar dividen tunai berasal dari keuntungan yang ditahan oleh perusahaan, maka bisa diartikan bahwa laba ini otomatis akan ditahan dan kas perusahaan akan berkurang. Yang kedua, dividen saham. Dividen saham adalah pembagian keuntungan berdasarkan lembar saham yang dimiliki. Biasanya pembagian dividen saham akan didasarkan pada peningkatan jumlah pemilih saham. Meskipun cara pembagian dividen saham ini berasal dari saham yang dimiliki, tetapi hal ini tidak akan mengubah kapitalisasi pasar karena pembagian dividen ini mirip seperti stock split. Yang ketiga, dividen properti. Perbedaan dengan jenis dividen lainnya, pembayaran dividen properti menggunakan rumah dengan nilai yang sama dengan dividen hasil dari persetujuan rapat pemegang saham. Dividen properti ini muncul karena dari pihak perusahaan sendiri mengalami penurunan kas untuk bisa membayar dividen secara tunai. Maka dari itu, cara ini diperbolehkan. Meski demikian, teknik dividen properti ini bisa dibilang cukup rumit dan tidak disukai oleh para investor saham. Yang keempat, dividen likuidasi. Dividen likuidasi adalah pengembalian modal dari sebuah perusahaan kepada para pemilik saham perusahaan tersebut. Jika perusahaan mengalami kebangkrutan, maka perusahaan harus mengembalikan saham modal kepada para pemilik saham. Dalam hal ini, dividen likuidasi bisa membantu perusahaan untuk tidak memiliki utang dan juga mengatasi masalah di masa depan. Yang kelima, dividen janji hutang. Dividen janji hutang adalah dividen yang dibagikan dengan cara membuat janji utang perusahaan untuk pemegang saham perusahaan. Jika utang tersebut dibuat dalam pernyataan yang berisi kapan pelunasan dan juga pembayaran utang dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan. Dengan adanya dividen janji utang ini berarti perusahaan memiliki utang baru dan harus dicatat dalam neraca. Kebijakan dividen merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi harga saham suatu perusahaan. Dampak kebijakan dividen terhadap harga saham dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk kondisi pasar, ekspektasi investor, dan kondisi keuangan perusahaan itu sendiri. Berikut adalah beberapa dampak umum dari kebijakan dividen terhadap harga saham. Yang pertama, penurunan harga saham saat dividen dibagikan. Ketika sebuah perusahaan mengumumkan pembagian dividen kepada pemegang saham, harga saham perusahaan tersebut cenderung turun. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa perusahaan harus menggunakan sebagian dari kasnya untuk membayar dividen yang mengurangi nilai perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, kenaikan harga saham saat dividen ditingkatkan. Sebaliknya, jika sebuah perusahaan meningkatkan dividen atau mengumumkan dividen yang lebih tinggi dari yang diharapkan, hal ini dapat meningkatkan harga saham perusahaan tersebut. Investor seringkali melihat kenaikan dividen sebagai sinyal positif tentang kesehatan keuangan perusahaan. Yang ketiga, pengaruh ekspektasi investor. Ekspektasi investor juga memainkan peran penting dalam menentukan dampak kebijakan dividen terhadap harga saham. Jika investor percaya bahwa dividen yang dibayarkan stabil dan dapat diandalkan, hal ini dapat menciptakan kepercayaan dan stabilitas yang pada gilirannya dapat memengaruhi harga saham. Yang keempat, alternatif investasi. Investor juga akan mempertimbangkan dividen yang dibayarkan oleh perusahaan sebagai salah satu alternatif investasi. Jika dividen yang dibayarkan relatif tinggi dibanding dengan tingkat bunga yang ditawarkan oleh instrumen investasi lain, hal ini dapat membuat saham perusahaan tersebut lebih menarik, yang dapat berdampak positif pada harga saham. Dengan demikian, kebijakan dividen dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap harga saham suatu perusahaan. Namun dampaknya dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor yang memengaruhi pasar dan persepsi investor. Yang kelima, kondisi pasar. Yang pertama, pasar bullish. Dampak kebijakan dividen pada harga saham cenderung lebih kecil karena investor lebih fokus pada prospek pertumbuhan perusahaan di masa depan. Yang kedua, pasar bearish. Dampak kebijakan dividen pada harga saham cenderung lebih besar karena investor lebih sensitif terhadap informasi keuangan dan mencari perusahaan yang stabil dan memberikan keuntungan. Baik, demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.